Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membacakan hasil rangkuman saya tentang pengembangan sistem informasi, bahasa pemrograman, dan enterprise computing. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem atau system development, dan pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan, atau memperbaiki sistem yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholder. Untuk menghasilkan sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan korporasi, diperlukan beberapa tahapan yang terdiri dari: pertama, sistem analisis. Upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem. Kedua, sistem development. Langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Ketiga, System Development Life Cycle atau CDLC. CDLC merupakan metode pengembangan sistem paling lama. CDLC sangat cocok untuk pengembangan sistem yang besar, tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk small scale project karena banyak memerlukan sumber daya, tidak fleksibel, sulit untuk melakukan perubahan aplikasi dengan pengambilan keputusan yang cepat. Lalu ada juga bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana datanya akan disimpan atau diteruskan. Ada beberapa bahasa pemrograman yang menjadi dasar programmer untuk pengembangan sistem informasi seperti: pertama, JavaScript, bahasa pemrograman yang paling umum digunakan. JavaScript dapat dipelajari dengan cepat dan mudah, serta digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari meningkatkan fungsionalitas website, menyempurnakan tampilan dan sistem halaman website, hingga mengaktifkan permainan dan software berbasis website. 2. Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Ketiga, SQL. Struktur Query Language atau SQL adalah sebagai sebuah bahasa khusus yang digunakan ketika membuat maupun mengolah database dalam sebuah sistem. Keempat, PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Kelima, Java. Java adalah sekumpulan perangkat lunak komputer dan spesifikasi yang menyediakan sistem untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi dan menerapkannya dalam lingkungan komputasi lintas platform. Enterprise Computing. Enterprise adalah organisasi yang besar seperti perusahaan multinasional, universitas, rumah sakit, laboratorium riset, atau organisasi pemerintahan, atau korporasi yang membutuhkan solusi komputasi khusus dari berbagai ukuran organisasi. Enterprise mengatur banyak informasi dari berbagai tempat yang terpisah, baik secara tempat atau kelompok yang dapat dijelaskan dari tahapan proses yang terdiri dari: pertama, Information System, kumpulan dari hardware, software, data, orang, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi. Kedua, prosedur adalah instruksi yang diikuti untuk menyelesaikan tugas. Ketiga, Human Resource Information System, mengatur sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Employee Relationship Management System adalah alat untuk memfasilitasi komunikasi perusahaan dengan karyawan. Keempat, Computer Aided Manufacturing, menggunakan komputer untuk mengatur peralatan produksi komputer, integrated manufacturing.
mengintegrasikan operasi proses manufaktur. Material Requirement Planning menggunakan software untuk memonitor dan mengontrol production proses. Keenam, Marketing Information System, pelaporan sentral untuk tugas-tugas bagian marketing. 7. Salesforce Automation, suatu tools yang digunakan untuk bagian penjualan yang sering tugas luar dijalankan dari PDA atau notebook komputer. 8. Customer Interaction Management, mengatur interaksi perusahaan dengan customer seperti telepon calls, email, dan web interaction. Sekian hasil dari rangkuman saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.